Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ayo anak-anak siapkan bukunya, dirapikan meja belajarnya, kemudian duduk yang rapi. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Cukup? Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin tentang pertumbuhan hewan. Jika kemarin kita sudah belajar tentang ayam, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan lainnya. Yang pertama, kita akan belajar tentang kucing. Nah, kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kucing itu bisa melahirkan lebih dari satu anak setelah hamil selama kurang lebih 60 hari. Yang hamil tentu saja kucing betina ya. Nah, setelah kucing betina melahirkan, anak-anaknya sudah lahir, kemudian kucing betina menyusui anak-anaknya yang baru lahir tersebut. Karena anak-anak kucing belum pandai untuk mencari makan sendiri, jadi masih sangat tergantung pada induknya. Ciri selanjutnya yaitu kulit kucing ditumbuhi dengan rambut. Jadi dari ujung kepala sampai ujung ekornya itu ditumbuhi dengan rambut. Dan kucing itu bernafas dengan paru-paru. Kucing termasuk hewan jinak dan pintar. Jadi banyak orang yang senang memelihara kucing. Ayo di sini, apakah ada juga yang memelihara kucing? Apakah kalian senang memelihara kucing? Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar tentang kuda. Kuda itu juga memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing. Apa persamaannya? Yaitu kuda itu sama-sama berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kuda juga ditumbuhi dengan rambut. Ada lagi, jika kalian amati di sini, kuda juga mempunyai 4 kaki, ya kan? Nah, anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik. Maka tidak heran jika banyak orang yang melakukan perlombaan dengan menaiki kuda. Itu. Dahulu banyak orang yang memanfaatkan tenaga kuda untuk menggerakkan andong atau delman sebagai alat transportasi. Nah, selanjutnya ada ikan. Nah, kalau ikan ini sedikit berbeda dengan kucing dan kuda. Apa perbedaannya? Ya, kalau ikan ini cara berkembang biaknya tidak dengan cara melahirkan, tapi dengan cara bertelur. Kemarin kita sudah pernah membahasnya. Apalagi yang ikan emas itu bisa melahirkan, kemarin kita sudah pernah membahasnya. Jika ikan itu bisa sekali bertelur itu menghasilkan banyak sekali telur, bisa sampai ribuan. Nah, alat pernafasannya juga beda dengan kuda dan kucing. Kalau kuda dan kucing tadi bernafas dengan paru-paru, kalau ikan ini bernafas dengan insang. Kenapa kok berbeda? Ya, yang mempengaruhi salah satunya yaitu tempat hidupnya. Kalau kuda dan kucing kan hidup di darat, dia bisa bernafas pakai paru-paru. Kalau ikan ini tinggalnya di air, dia bernafas dengan insang. Nah, kemudian ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Jadi dia bergeraknya tidak pakai kaki karena ikan nggak punya kaki. Ikan punyanya sirip.
Ikan kenapa nggak punya kaki? Karena ikan juga tidak bisa berjalan. Ikan bisanya berenang menggunakan sirip. Jadi beda ya, ada perbedaan jenis-jenis hewan. Kemudian ikan ini tadi sudah disebutkan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil, kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Jadi, kucing, kuda, ikan itu kan termasuk jenis hewan. Nah, hewan itu semuanya tumbuh dan berkembang biak. Tapi cara berkembang biaknya itu beda-beda. Kalau tadi kucing dan kuda berkembang biak dengan cara melahirkan, kalau ikan dengan cara bertelur, gitu ya. Jadi ada persamaan, ada perbedaannya. Ya, masih tentang ikan. Nah, anak-anak, bentuk dan jenis ikan itu beraneka ragam. Dan keanekaragaman jenis ikan ini dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Apa toh gambar hias bermotif hewan ini? Nah, contohnya seperti ini. Ini kan bentuknya ikan, tapi ini dibikin suatu karya yang dihias dengan berbagai motif. Kalau ini motif garis yang melengkung. Nah, dibikin seperti ini. Kemudian warnanya juga dikombinasi, dibikin berbagai macam warna. Nah, bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya. Mungkin anak-anak akan kesulitan mencari ikan yang sama seperti ini, karena ini sudah merupakan karya seni. Namun, kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Jadi, ini adalah contoh gambar hias bermotif hewan, yaitu bentuknya masih bentuk hewan, tapi sudah dihias dengan berbagai motif. Kalau ini kita perhatikan motifnya melengkung-melengkung seperti ini. Kalau yang ini seperti ini. Kemudian diberi warna. Inilah salah satu contoh karya gambar hias bermotif hewan, yaitu ikan. Kita lanjutkan. Nah, ada berbagai jenis ikan. Ada jenis ikan untuk dimakan. Yo, siapa yang suka makan ikan? Ikan apa saja yang biasa dimakan? Ada ikan lele, ada ikan gurame, ada ikan bawal, banyak sekali. Kemudian ada juga jenis ikan untuk hiasan. Contohnya ikan apa? Ikan cupang. Ya, siapa yang pelihara ikan cupang? Tapi ini bukan gambar ikan cupang ya. Ini gambar ikan hias. Kemudian ikan hias biasanya disimpan dalam akuarium seperti ini. Akuarium. Banyak orang yang menjual macam-macam jenis ikan seperti ini, dijual di berbagai toko ikan gitu. Nah, sekarang mari mencoba berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Jadi ada sebuah peternakan ikan yang sangat besar yang setiap bulannya bisa menghasilkan ribuan ekor ikan untuk dijual. Nah, ini contohnya. Sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 1.200 ekor tiap 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam 2 bulan? Jadi kalau 1 bulan bisa menghasilkan 1.200 ekor, tiap bulannya ini 1.200, kalau sudah 2 bulan berapa yang dihasilkan? Bagaimana cara menghitungnya ya? Kita mulai dari diketahui. Apa yang kita ketahui? Peternakan menghasilkan 1.200 ikan dalam 1 bulan. Kemudian apa yang ditanyakan? Berapa jumlah ikan yang dihasilkan peternakan dalam 2 bulan? Kita jawab, jika 1 bulan 1.200 ikan, maka kalau 2 bulan berarti 2 dikali 1.200. Karena ada 2 bulan, maka 1.200-nya dikalikan 2.
Nah, dijawab dengan cara yang pertama. Perhatikan ya. Nah, 2 kali 1200 itu 1200-nya kita pisah bilangannya menurut nilai tempat. Jadi ini ribuannya ada berapa? Ribuannya 1000. Berarti ditulis 1000. Ratusannya berapa? 200. Berarti 1000 ditambah 200. Bu, kok puluhannya sama satuannya nggak ditulis? Iya, nggak ditulis karena di sini 0. Kalau 0 berarti tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Kemudian setiap nilai tempat ini kita kalikan 2. 2 dikali 1000 sama dengan 2000. 2 dikali 200 sama dengan 400. Kemudian dijumlah. Mulai dari satuannya. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 4, 4. 2 tidak ada yang dijumlahkan di bawahnya, langsung diturunkan saja 2. Jadi hasilnya 2400. Ini cara pertama dengan cara menguraikan nilai tempat bilangannya. Nah, ada lagi cara yang kedua, yaitu menggunakan perkalian bersusun. Kita tulis 1200 dikali 2. Nah, ditulis di pojok sini ya, karena dikalikannya cuma satu angka. Kalau satu angka berarti hanya satuan. Kalau satuan diurutkan satuan dengan satuan. Kemudian dikali. Oh, ini maaf, ganti ya. Ini simbolnya salah. Yang betul itu dikali, silang. Simbolnya silang. Nah, kemudian kita kalikan 0 kali 2, 0 kali 2, 0. Setiap bilangan kalau dikalikan 0 itu hasilnya tetap 0. Ya, diingat-ingat. Semua bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Mau 1 juta. 1 juta itu kalau dikali 0 tetap 0. Mau 1 miliar. 1 miliar kalau dikali 0 juga 0 hasilnya. Jadi 0 dikali 2, 0. 0 dikali 2, 0. 2 dikali 2, 4. 1 dikali 2, 2. Jadi cara ini itu juga sama. Pokoknya mengerjakannya dari urut dari belakang. Dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Satuan dikalikan 2, 0. Puluhannya dikalikan 2, 0. Ratusannya nilainya 2 dikalikan 2, 4. 1 ini nilai tempatnya kan ribuan. 1 dikali 2, 2. Jadi ketemunya 2400. Hasilnya sama kan? Iya, karena ini itu hanya caranya saja yang berbeda, tetapi menghasilkan jawaban yang sama. Nah, nanti ketika mengerjakan soal, anak-anak boleh menggunakan cara 1 atau cara 2. Boleh memilih salah satu saja, mana yang lebih mudah anak-anak pahami dan mana yang lebih mudah anak-anak kerjakan, gitu ya. Nah, jangan lupa kita tulis kesimpulannya. Jadi, jumlah ikan yang dihasilkan peternakan dalam 2 bulan adalah 2400 ekor ayam. Jadi, jangan lupa ini ditulis. Kalau ribuan itu dengan ratusan dipisahkan dengan titik. Setiap 3 angka dari belakang ini dikasih titik. 2400 ekor ikan. Begitu ya. Nah, kemudian sekarang tugas kalian yaitu mengerjakan soal di bawah ini. Nah, ini tidak perlu ditulis soalnya, langsung dikerjakan saja di buku tugas tematik. Tapi dengan ditulis diketahui, ditanya, jawab, jadi. Diketahui misal nomor 1. Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Nah, cara mengerjakannya diketahui. Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Kemudian
Ditanya, berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Kemudian jawab. Nah, di sini jawablah sesuai contoh yang sudah diberikan Bu Irma tadi. Gunakan satu cara saja. Boleh menggunakan cara 1 yang menguraikan nilai tempat bilangan tadi, atau cara 2 dengan perkalian bersusun. Pilih salah satu saja mana yang lebih mudah kalian pahami dan lebih kalian sukai. Kemudian ditulis jadi banyak ikan hias Udin semuanya adalah titik-titik ekor, gitu ya. Jadi menggunakan diketahui, ditanya, jawab, jadi. Di sini ada 3 soal, tidak perlu ditulis soalnya ataupun digambar, tidak perlu. Langsung ditulis jawabannya dengan diketahui, ditanya, jawab, jadi. Harus yang lengkap dan urut. Karena setiap tahap itu ada nilainya. Diketahui ada nilainya, ditanya ada nilainya, jawab ada nilainya. Itu yang paling banyak itu nilai di jawabannya. Kemudian jadi juga ada jawabannya. Kemarin anak-anak yang sudah mengerjakan tugas sebelumnya tapi tidak lengkap, pasti nilainya akan berbeda dengan yang mengerjakan secara lengkap dan urut. Jadi jika mengerjakan tugas, betul-betul dicermati apa perintah Bu Guru, kemudian dilaksanakan sesuai contohnya. Begitu ya, agar nilainya bisa maksimal. Nah, ini soal yang nomor 3. Begitu ya. Nah, kemudian untuk tugas SPDP, anak-anak gambar ikan di bawah ini di buku gambar. Di buku gambar kalian, gambar ikan ini. Nah, seperti ini contohnya, dibikin seperti ini. Kemudian setelah digambar, cobalah hias gambar ikan di bawah ini dengan menggunakan berbagai garis. Nah, anak-anak mencoba membuat karya dekoratif. Ini dihias dengan menggunakan garis. Boleh kotak-kotak, boleh dibikin miring-miring gitu garisnya. Boleh dengan melingkar-melingkar gitu. Pokoknya dihias sesuai kreativitas kalian dan imajinasi kalian. Contohnya sudah Bu Irma jelaskan di penjelasan sebelumnya tadi. Begitu ya. Yang ini dikerjakan di buku gambar, yang matematika dikerjakan di buku tugas tematik. Nah, kiranya cukup sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah memperhatikan dan menyimak dengan baik. Nah, jangan lupa untuk selalu bersyukur karena kita masih bisa belajar hari ini, masih tetap sehat. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kita, tetap ceria dan tetap semangat belajar dari rumah. Semoga kita bisa segera bertemu di sekolah ya. Ibu Irma akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.